Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara, hari ini kita ingin bicara tentang desa dan kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah tingkatan atau posisi standar kehidupan, di mana yang dikatakan miskin berarti berada di bawah standar kehidupan. Nah, kenapa desa identik dengan kemiskinan? Banyak para ahli mengatakan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, kesehatan, akses transportasi, kemudian banyak lagi. Nah, hari ini kita ingin bicara tentang sebenarnya dari mana penghasilan warga masyarakat di pedesaan. Seperti yang kita tahu bahwa warga pedesaan, warga pinggiran, lebih banyak mereka berpenghasilan dari pertanian, di mana mayoritas desa yang wilayahnya adalah wilayah pertanian, mereka mengandalkan penghasilan utamanya adalah dari bertani. Nah, kemudian apa yang menjadi persoalan dari pertanian masyarakat desa? Bahwa secara topografi Indonesia adalah negara agraris, ada persawahan, ada pegunungan. Masyarakat pedesaan yang berada di wilayah dataran rendah atau di persawahan, kehidupannya relatif lebih aman dari standar kehidupan yang disebut kemiskinan. Tapi kemudian warga masyarakat desa yang berada pada posisi di pegunungan, ada dua kondisi warga pedesaan yang ada di pegunungan, yaitu pegunungan plus dan pegunungan minus. Pegunungan plus ini adalah pegunungan yang biasanya memiliki sumber air cukup, curah hujan juga baik, sehingga untuk aktivitas perekonomian mereka dapat mengandalkan sebagai pegangan hidup. Tetapi pada saat yang lain ada pegunungan yang memang sangat tandus, sangat kering, bercocok tanamnya hanya bisa dilakukan dalam 1 tahun sekali, sehingga jelas ini merupakan persoalan bagi penghasilan atau pendapatan keluarga masyarakat pedesaan di pegunungan yang tidak produktif. Saudara, studi kasus kita ini akan mencermati warga masyarakat yang ada di pedesaan dengan kondisi geografis tandus, kering, kemudian mereka mengandalkan pertanian dengan tanda hujan, bahkan lahannya adalah lahan kering. Nah, persoalan masyarakat pedesaan yang berada di kondisi pegunungan yang pertanian mengandalkan tanda hujan ini sangat kompleks sekali. Bagaimana mereka harus bertani setahun sekali dengan memanfaatkan curah hujan ketika musim hujan datang, dan pada saat yang lain mereka dihadapkan pada situasi geografis yang sangat sulit, sehingga biaya produksi pertanian dan hasil produksinya akan sangat tidak berimbang. Kenapa demikian? Karena mereka berada di lahan pegunungan, lahan-lahan mereka, akses transportasi menuju lahan pertanian
biasanya masih jalan setapak, sehingga produksi pertanian mulai dari pemupukan sampai dengan pengolahan dan kemudian panen ini memerlukan biaya yang sangat tinggi. Misalkan bagaimana seorang warga desa yang memiliki lahan dengan jalan setapak, dia akan melakukan pemupukan awal menggunakan pupuk kandang biasanya, yang seharusnya kalau sarana transportasi memadai maka cukup sekali angkut yang kemudian dapat digunakan untuk pemupukan awal. Tapi berhubung karena jalan satu jalur, jalan setapak, maka harus untuk membawa pupuk itu dari rumah sampai dengan lahan pertaniannya memerlukan berhari-hari, memerlukan banyak orang, yang itu artinya biayanya sangat tinggi. Kemudian ketika pengolahan, hari ini para petani kita sudah menggunakan alat-alat modern untuk pertaniannya, ada traktor, ada kultivator. Lahan ini jelas sangat tidak mungkin menggunakan alat-alat canggih, karena alat ini tentu tidak mungkin dibawa ke lahan dengan kondisi jalan setapak. Nah, akhirnya biasanya juga dengan tenaga manual, dan itu memerlukan waktu yang lama, dan akibatnya adalah biayanya sangat tinggi. Demikian halnya ketika masa pemupukan kedua pada saat tanam, karena juga terhambat oleh transportasi, akibatnya sama. Saat mereka panen, hasil melimpah, bukan berarti penghasilan petani pedesaan akan lebih baik, karena biaya angkutnya juga sangat tinggi. Lagi karena biasa menggunakan tenaga orang, yang kalau alat transportasi sampai lahan itu bisa sekali angkut, maka ini tentu biayanya akan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari biaya angkut kendaraan atau kendaraan roda 4. Lalu bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk kasuistik seperti yang ada pada warga masyarakat pedesaan dengan kondisi geografis pegunungan, pertanian mengandalkan pada hujan, maka diperlukan jalan yang pertama, jalan usaha tani. Jalan ini diharapkan untuk akses pertanian warga pedesaan dengan membuat jalur menuju lahan para petani di pedesaan. Persoalan yang muncul kemudian, dari mana biaya itu dapat diperoleh untuk membuat akses jalan usaha tani. Meski sekarang desa sudah memiliki dana yang bernama alokasi dana desa dan dana desa, rasanya tidak mungkin untuk membiayai kegiatan jalur usaha tani. Kemudian kalau kemudian kita juga berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat, tentu prosesnya sangat panjang dan tidak mungkin juga dalam setahun seluruh jalur usaha tani masyarakat pedesaan dengan kondisi geografis yang semacam ini dapat segera teratasi. Maka yang perlu dilakukan adalah pemerintah desa, dalam hal ini kepala dusun, melakukan identifikasi masalah, kemudian merapatkan persoalan itu untuk mencari jalan keluar dengan masyarakat. Dalam rapat itu kita harus dapat menjelaskan apa pentingnya jalur usaha tani,
apa manfaatnya jalur usaha tani dan apa dampaknya terhadap pertanian mereka. Karena persoalan yang akan muncul ketika kita membuat jalur usaha tani untuk roda 4, maka pasti ada lahan warga masyarakat yang akan terlewati, dan tentu saja sangat merugikan bagi petani yang memiliki lahan terlewati oleh jalan itu. Tapi kemudian kalau kita dapat menjelaskan manfaat jalur usaha tani ini, maka dapat dipastikan masyarakat akan menerima, karena dampak ekonominya akan sangat besar kepada pemilik lahan itu. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari masyarakat, keikhlasan warga masyarakat untuk bersama-sama membuat jalur usaha tani, maka kemudian bagaimana cara pengerjaannya. Nah, karena nenek moyang kita itu telah mengajarkan tentang gotong royong, sebelum ada campur tangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, maka gotong royong menjadi senjata paling ampuh untuk membuat jalan usaha tani ini. Nah, dalam rapat itu kita jelaskan kepada mereka, kita sampaikan bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian ketika kita menggunakan bahasa mereka yang sangat bermanfaat juga untuk mereka, dapat dipastikan masyarakat akan dapat memahami dan kemudian siap melaksanakan kegiatan gotong royong, atau bisa juga disebut kerja bakti, dalam rangka terwujudnya jalan usaha tani itu. Nah, ketika jalan usaha tani sudah terwujud, maka dapat dipastikan biaya produksi pertanian mereka akan jauh lebih ringan, karena pemupukan dapat diantarkan dengan kendaraan roda 4, kemudian panen juga dapat diambil dengan roda 4. Nah, efek yang lain bahwa dalam kondisi geografi pedesaan, biasanya selain ada lahan pertanian, mereka ada lahan perkebunan, baik itu perkebunan kayu maupun perkebunan tanaman yang lain. Nah, keuntungan bagi masyarakat ketika jalan usaha tani sudah jadi, yang pada saat jalan ini setapak, harga kayu di perkebunan kayu yang semula sangat murah, maka secara otomatis harganya akan menjadi lebih baik. Yang itu artinya nilai ekonomisnya akan lebih banyak untuk warga masyarakat tersebut. Nah, itulah kira-kira solusi persoalan kemiskinan yang ada di desa. Poin pentingnya adalah akses utama kehidupan atau penghasilan warga masyarakat pedesaan dengan geografi tandus kering dengan tak ada hujan. Lebih diutamakan adalah fasilitas transportasi ke lahan pertanian. Itulah kira-kira kawan-kawan. Terima kasih telah bersama kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.